Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Badi dan ini teman saya Habib. Saya dari UIN Mataram. Saat ini saya berada di SLB 1 Lombok Tengah bersama Pak Ramli dan Bu Endang ya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan beliau yang sangat keren ini dan sangat luar biasa mengenai bagaimana sih sekolah di SLB ini. Yang pertama tentunya di SLB 1 Lombok Tengah ya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama mungkin akan dilontarkan oleh saudara saya Habib, silakan. Baiklah, buat Bapak bisa dijawab langsung. Mungkin di sekolah ini ada berapa jenis ketunaan, Pak? Ketunaan. Oh ya, jadi terkait di SLB Negeri 1 Lombok Tengah Nike, jadi kita menerima sampai 5 ketunaan ya. Pertama itu tunanetra ya, kedua tunarungu, 3 tunagrahita, tunadaksa, dan terkadang kita juga menerima autis. Nah, jadi kita punya 5 ketunaan yang masing-masing 5 ketunaan ini penanganannya beda dan penanganannya khusus juga. Karena beda ya jelas khusus lah seperti itu. Jadi itulah ketunaan yang ada di sini. Ada 5 ketunaan, tetapi kadang juga di setiap SLB secara umumnya kalau anak itu terlalu parah, terlalu berat ketunaannya itu, jadi itu biasanya terjadi di tunagrahita dan autis. Kalau itu terlalu berat, biasanya kita kita sarankan untuk lebih ke yang lebih khusus lagi penanganannya. Ada yang entah itu psikolog atau apalah seperti itu. Itu saja sih kalau terkait dengan ketunaan. Terus mengenai kan ada yang berbeda-beda ketunaannya itu Pak. Tentu perbedaannya ini membuat kurikulumnya itu apakah dia akan berbeda kurikulum tersendiri dalam ketunaan itu ataukah dia sama bagaimana itu? Oh ya. Terkait dengan kurikulum, jadi sejak tahun 2014 saya sendiri yang mengalami, kita menerima kurikulum 2013 ya. Jadi sejak itu kita menerapkan kurikulum 2013 untuk semua ketunaan. Tetapi yang membedakan di sana adalah isi dari kurikulum itu sendiri. Dari tingkatan isi dari kurikulum itu mempunyai perbedaan. Contohnya di KTSP kita memakai SKKD dulu kan, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tetapi setelah pindah ke kurikulum 2013 kita memakai KIKD. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti itu untuk satu jenjang itu sama. Contohnya SD, KI-nya sama. Ya. Dari KI 1 sampai KI 4. Tetapi yang beda di sana adalah nanti KD-nya. Jadi KD itu adalah sebagai barometer kita untuk pencapaian anak-anak. Jadi terkait dengan kurikulum kita memakai satu kurikulum untuk semua ketunaan. Cuman yang berbeda di situ adalah KD-nya dan isi dari pembelajaran itu sendiri. Karena kita contohnya kalau di SDLB itu lebih ke tematik. Jadi kita menggunakan tema. Jadi buku itu berbasis tema, tidak berbasis mapel. Kecuali SMP SMA baru kita berbasis mapel. Tetapi mapelnya ada ketunaan khusus yang menggunakan mapel. Contohnya tunarungu, tunanetra sama tunadaksa. Itu yang memakai mapel mata pelajaran. Tetapi selain ketunaan ini yang di SMP, tunagrahita, autis itu tetap memakai tematik kalau di SMP dan SMA. Jadi itu yang membedakan kalau di dalam kurikulum ini. Tetapi kalau bahasanya, kalau pertanyaannya apakah kurikulumnya berbeda? Tidak. Kurikulumnya sama. Cuman yang membedakan itu adalah ada yang tematik, ada yang mapel, serta isinya itu yang membedakan. Terus mengenai isu yang sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi begitu Pak kan. Jadi ada nggak cara perbedaan yang lebih lebih khusus di masa pandemi ini dalam pembelajarannya dibanding yang sebelum-sebelumnya begitu? Oh ya. Jadi terkait dengan pandemi, kita di SLB Negeri 1 Lombok Tengah ini sudah melaksanakan BDR sebenarnya ya. Belajar dari rumah. Tetapi tidak semua siswa juga kita bisa laksanakan BDR itu. Contohnya
anak ketunaan tunagrahita, autis itu. Jadi kalau kita mau lewat online itu kita kesulitan. Jadi ada beberapa guru yang walaupun kita dilarang buat ketemu, tapi tetap kita memakai protokol kesehatan untuk mendatangi anak itu tersebut. Itu cara kita lebih khusus lagi penanganan di masa pandemi ini. Tetapi kalau anak yang tunarungu, karena dia memakai CD atau bahasa isyarat, jadinya kita bisa lewat video call kalau dia menjelaskan pelajaran yang ada di sekolah melalui video call, tetapi terkait dengan bahannya tetap kita kirimkan secara online, tugasnya pun secara online. Begitupun anak tunanetra, kita kirimkan file juga bisa. Nah, jadi anak tunanetra itu juga bisa menerima pelajaran online, bisa pakai telepon juga, bisa lewat WA juga. Jadi kita gunakan itu untuk anak tunarungu dan untuk anak tunagrahita. Tunadaksa apalagi, karena tunadaksa itu kan cuma mempunyai cacat di dalam fisiknya saja. Kalau intelektualnya insya Allah sama seperti kita. Itu sih yang penanganan di masa pandemi. Jadi BDR itu kita terapkan dari rumah, online, daring itu kita terapkan. Tetapi khusus ya untuk tunarungu, tunanetra, tunadaksa. Selain yang 3 ketunaan itu kita usahakan untuk bisa mendatangi rumah. Ya, mungkin buat Ibu bisa dijawab langsung, selama pengajar di sekolah khusus ini apa saja yang menjadi kendala Ibu dalam mengajar? Jadi Ibu Endang, beliau itu kekhususannya tunarungu. Ya. Jadi di sini guru-guru itu masing-masing punya spesialis. Tetapi kalau sesuai dengan jurusannya. Beda dengan saya pribadi, memang saya orang umum, tetapi berkecimpung di sini. Nah, Bu Endang ini selama ini memang kalau di anak tunarungu yang saya lihat, ketunaan tunarungu itu adalah kendalanya itu kadang ada satu. Kalau dalam anak tunarungu biasanya bagaimana mengajarkan tata bahasa yang baik, ya kan? Itu ya, biasanya di anak tunarungu. Jadi anak tunarungu itu sulit di dalam menata kalimat yang kita kenal dengan SPOK. Itu miskin dalam kosakata. Jadi sangat miskin anak tunarungu itu kosakata. Contohnya saya contohkan. Kenapa kita bilang di dalam menyusun SPOK itu dia kesulitan subjek, prediksi, objek dan keterangan itu berbolak-balik. Misalnya mau kemana, kamu mau kemana? Kalau kita mau bahasa bakunya, kamu bisa jadi kemana kamu mau jadinya nanti. Itu saking sulitnya anak tunarungu di dalam menyusun sebuah kalimat. Jadi itulah kadang yang menjadi kesulitan kita sebagai guru, bagaimana sih metode kita nanti. Terus terkait dengan metode, kita punya metode di sini, ada direct instruction seperti itu atau perintah langsung yang kita gunakan, tapi tetap kita pilih dan pilah kemana kita pakai itu. Kemudian ada task fisikal atau bagaimana cara kita memberikan tugas kepada anak-anak itu sesuai dengan kemampuannya. Karena dari keterbatasan fisik, dari keterbatasan yang lain, anak punya keterbatasan di dalam juga, gitu seperti itu. Jadi macam-macam yang kita pakai metode. Ada juga metode komunikasi saja. Ya, kenapa kita bilang metode komunikasi? Jadi dengan berkomunikasi di SLB itu anak-anak sudah bisa, tidak harus menulis. Seperti itu contohnya. Kenapa? Karena kalau menulis kadang kesulitan, kadang malas, itu yang terjadi di SLB. Tapi yang perlu ditekan lagi kalau di anak tunarungu kita kebanyakan memakai metode demonstrasi karena isyarat itu. Oke, baik pemirsa, mungkin itu bagaimana metode walaupun kurikulum di SLB satu Lombok Tengah ya. Jadi mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement Pak, kata-kata terakhir untuk menutup sebelum. Oh ya. Ya, untuk kata-kata terakhir mungkin pertama buat kami, terima kasih atas kepercayaan adik-adik semua sudah berkenan hadir datang di sini di dalam mewawancarai kami terkait bagaimana kurikulum dan bagaimana sih tahapan belajar mengajar di SLB. Kami berterima kasih.
Kemudian untuk adik-adik terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang kita sebut di sini adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK di jenjang SLB. Jadi kita jangan sekali-kali yang kita sebut tadi meremehkan mereka, memandang sebelah mata mereka. Mereka itu punya sesuatu yang tersimpan dan sangat luar biasa. Kenapa? Saya sudah membuktikan bersama guru-guru di sini. Mereka itu menyimpan, anak itu cacat juga ya, tidak boleh. mereka menyimpan skill-skill yang sangat luar biasa. Jadi kembangkanlah pendidikan kalian juga. Jangan cuma berfokus sama satu pendidikan, jangan cuma mau satu ilmu, carilah ilmu yang lain seperti itu kan, seperti di SLB ini. Rasa ingin tahu itu adalah hal yang luar biasa dalam diri kita. Jadi itulah dasar kemampuan kita untuk mendapatkan segala yang kita inginkan, rasa ingin tahu. Jadi itu ya. Terima kasih. Ya mungkin itu saja. Saya Badi dan ini teman saya Habib undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.